Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel siaran cerita mistis. Di kesempatan kali ini saya Mang Asep akan membawakan sebuah kisah horor yang berjudul Dendam Perawan Kubur. Semoga yang mendengarkan cerita ini diberikan kesehatan, banyak rezekinya, dan perlindungan yang maha kuasa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini, dan tekan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update cerita terbaru dari kami. Tanpa basa-basi lagi, mari kita dengarkan. Semakin larut malam, suasana hening semakin menyelimuti desa Cikalongwetan. Di kaki gunung Galunggung yang tampak lebih kelabu dari biasanya. Tak seorang pun tampak berkeliaran di luar rumah, padahal bulan sedang purnama dan bintang gumintang menari-nari gemulai di langit biru yang jernih. Udara pun berembus segar dan nyaman. Tetapi setiap warga desa tahu, malam itu sebaiknya mereka masuk tidur lebih cepat dari kebiasaannya. Meski mata sulit dipejamkan, malam itu sesuatu akan terjadi dan mereka semua menunggu dengan tegang. Satu-satunya pintu rumah yang terbuka adalah pintu rumah Pak Lurah. Cahaya lampu minyak menerobos keluar menjilati tanah berpasir di pekarangan. Angin malam yang menerobos masuk ke dalam rumah membuat lampu minyak sesekali menggeliat, segan dan kaku. Sekelompok laki-laki sedang berkumpul di ruang tengah rumah. Wajah mereka juga tampak segan dan kaku. Bahkan satu dua di antaranya jelas dicekam perasaan takut. Tanpa dapat menyembunyikannya, hanya Aki Bajuri, seorang yang terlihat tenang, hampir acuh tak acuh. Tetua kampung yang dikenal juga sebagai dukun kesohor itu untuk kesekian kali menyapukan pandangan pada wajah-wajah tegang di sekelilingnya dan berakhir di wajah Pak Lurah yang dari tadi duduk gelisah. Tak ada yang perlu dicemaskan, ujarnya tiba-tiba mengejutkan semua yang hadir. Kita telah menemukan kelemahan perempuan itu. Yakinlah diri kalian masing-masing bahwa kita tidak akan gagal. Buat yang ragu-ragu, masih terbuka kesempatan untuk mundur. Satu persatu yang hadir menarik napas, namun tak ada yang ingin mundur. Masing-masing mereka harus menebus kematian anggota keluarga mereka yang telah terbunuh dengan kejam dan mengerikan. Selama ini mereka tidak menemukan jalan untuk membalas kematian demi kematian yang mendirikan bulu roma itu. Sekaranglah waktunya. Setelah Aki Bajuri mendapatkan senjata pemusnah yang konon dapat melumpuhkan kekuatan goib dan jahat perempuan yang tengah mereka perbincangkan, Aki Bajuri tersenyum. Syukurlah kalian semua telah membulatkan tekad. Sebelum tugas kita laksanakan, ada satu hal yang perlu saya utarakan, khususnya kepada satu-satunya orang yang sempat dijamah kekuatan jahat perempuan itu. Aki Bajuri kembali menatap lurus ke wajah Pak Lurah yang ditatap duduknya semakin resah. Tetapi sebagai orang yang paling dihormati dan disegani di desa itu, ia harus mempertahankan wibawanya. Susah payah ia kuasai dirinya, lalu bergumam dengan lirih. Emang tak apa Ki? Masih ingat apa yang kau dan teman-temanmu perbuat dulu pada suami perempuan itu, bukan? Iya, bahwa cucumu mati lantaran penyakit sampar, bukan karena ditelur suami perempuan itu. Aku tahu dan aku sangat menyesal. Syukurlah kau telah menyadari kekeliruanmu, Sumarna. Walau datangnya terlambat, paling tidak kau telah menunjukkan kebesaran jiwamu di hadapan orang-orang ini. Aki Bajuri menyapukan pandangan pada mereka yang hadir. Jadi, biarlah kalau mereka ikut memutuskan apakah kau mereka setujui atau tidak untuk memimpin dan mengelola hidup serta kehidupan desa ini. Pak Lurah menunduk kepala tanpa berani berkomentar.
apalagi memandang wajah orang-orang yang hadir di sekitarnya, karena ia tahu kelompok kecil itu langsung atau tidak langsung tetaplah mewakili setiap warga desanya. Yang penting, pikirnya, aku tetap hidup walau kemungkinan besar tak lagi menduduki jabatan yang kuperoleh turun-temurun. Warisan leluhur wajib dipertahankan. Tetapi, kalau warisan itu sudah menyangkut nyawa, apalagi nyawa orang-orang lain yang tidak berdosa, ada kalanya kewajiban terpaksa ditinggalkan. Aku pasrah. Sumarna bergumam juga akhirnya. Aki Bajuri mangut-mangut. Bagus, desahnya dengan lembut. Lalu menambahkan dengan hikmat, kini waktunya menjalankan tugas. Mereka yang hadir sama-sama menarik napas, lalu berjalan keluar satu persatu dari rumah itu, dengan Aki Bajuri sebagai pelopor. Sumarna bangkit paling akhir. Ia pandang sejenak orang muda yang berdiri bimbang di dekatnya. Kau tinggal di rumah saja, Komar. Putriku membutuhkan perlindunganmu. Wajah tampan gagah pemuda itu berubah berseri-seri. Bila itu kehendak Bapak, baiklah, sautnya setuju. Kalau nanti di sana terjadi apa-apa, semuanya akan beres. Bapak akan kembali dengan selamat. Si pemuda memberi semangat. Berkat kau juga, menantuku. Sumarna akhirnya dapat tersenyum. Ia tepuk-tepuk pundak pemuda itu, kemudian melangkah dengan gagah meninggalkan rumahnya. Tiba di luar, sejenak ia tergadah menatap rembulan. Banyak tahun telah lewat ketika rembulan seindah malam ini ia lewatkan bersama seorang perempuan cantik menggairahkan. Janji yang mereka padu begitu mesra, seakan tak satu apapun di dunia ini yang dapat menggoyahkan. Lalu tiba-tiba, bagai petir di siang bolong, perempuan itu menikah dengan lelaki lain. Rembulan masih tetap hadir setelah itu. Entah berapa kali sudah dan setiap kali Sumarna menatap rembulan itu dengan perasaan sakit tiada terperi, yang kian lama kian mengguratkan dendam berkarat di sanumbarinya. 3 tahun berselang, ia mengira dendamnya sudah terlampiaskan. Laki-laki saingannya telah mati di tangan Sumarna sendiri. Sayangnya, ia telah melakukan beberapa kesalahan. Perempuan itu ternyata teguh pendiriannya, memilih lebih baik hidup sendiri sebagai janda kesepian, ketimbang harus menikah dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab atas kematian suaminya. Terngiang di telinga Sumarna apa yang pernah diucapkan bekas kekasihnya itu. Mungkin saja aku dapat menjalin cinta kita yang pernah terputus, Sumarna. Sayang, tanganmu kini berlumuran darah. Itulah kesalahan Sumarna yang terbesar. Dan masih ada lagi kesalahan-kesalahan lain. Ia membujuk orang-orang dekatnya untuk ikut menyempurnakan gagasannya. Ia libatkan mereka untuk menyiarkan desa-desu bahwa suami bekas kekasihnya itulah biang kerok yang menyebabkan penyakit menular melanda desa mereka. Diperguncingkan sedemikian rupa bahwa kemampuan orang itu sebagai tabib dengan ilmu-ilmu aneh untuk menyembuhkan penduduk yang sakit telah membangkitkan ambisi besar untuk menjadi tabib yang semakin masyhur. Ambisi yang hanya dapat dicapai dengan mengorbankan nyawa orang-orang yang ia kehendaki. Tentu saja semua itu tidak benar. Tetapi berkat pengaruh Sumarna sebagai kepala desa yang disegani, yang tidak benar itu lambat laun akhirnya dibenarkan juga oleh penduduk. Laki-laki yang tidak saja telah merebut perempuan tercinta, tetapi juga mulai merebut popularitas Sumarna, berhasil disingkirkan. Keajaiban alam kemudian turut pula membantu Sumarna. Begitu saingannya tersingkir, wabah penyakit menular ikut pula menyingkir dari desa mereka. Sampai Sumarna sendiri sempat hampir percaya bahwa saingannya yang terkutuk itu bukan sekedar kambing hitam, tetapi memang sumber wabah yang sebenarnya. Siapa nyana, wabah lain muncul tiba-tiba.
Wabah misterius yang datang tanpa pemberitahuan, bahkan tanpa tanda-tanda, tanpa adanya penyakit. Korban wabah itu langsung mati tanpa meninggalkan bekas, kecuali tulang belulang berserakan. Semula Sumarna tidak menaruh curiga, barulah setelah ia berkonsultasi dengan Aki Bajuri, semuanya terbuka lebar. Dengan mulut ternganga ia sadari, korban-korban yang jatuh adalah orang-orang dengan siapa sebelumnya Sumarna bekerja, sama menyingkirkan laki-laki saingannya. "Entah mengapa kau tetap dibiarkan hidup," kata Aki Bajuri waktu itu. "Tetapi bukan mustahil, giliranmu akan tiba juga akhirnya." Sumarna menghela napas panjang dan berat. Awan kecil berwarna putih perak sesaat tampak menempali rembulan. Lalu terdengar suara menegur. "Tunggu apa lagi, Sumarna?" Aki Bajuri mengawasi Palura dengan sorot mata ingin tahu. Tak apa-apa," desa Sumarna dan bergetar. "Ayolah." Rombongan kecil itu kemudian berjalan meninggalkan desa. Beriring-iringan dengan mulut dia membisu. Orang-orang berjalan paling depan, menggenggam tangkai obor ekstra hati-hati, seperti takut lepas, takut dari kegelapan malam ada makhluk jahat menerkam dirinya. Aki Bajuri kemudian berjalan mendahului. Langkah kakinya menatap, napasnya tenang dan teratur. Namun ketika mereka mulai mendekati jalan setapak memasuki lereng gunung, Aki Bajuri sempat juga menahan napas. Tengadah menatap dinding gunung yang kelabu kebiru-biruan. Dengan sadar tangannya meraba gagang pedang di pinggangnya. Gagang pedang itu memancarkan uap panas. Lalu telapak tangan Aki Bajuri perlahan-lahan terasa lembab, basah dan berkeringat. Di dalam gubuk kecil terpencil yang mereka tuju, hawa dingin mendadak menyergap tubuh sesosok perempuan yang dari tadi duduk diam dekat tungku lewat pintu gubuknya yang terbuka. Si perempuan mengawasi suasana malam di luar, malam yang sunyi dan senyap. Makhluk-makhluk penghuni hutan seperti mengetahui sesuatu akan terjadi, lalu memutuskan untuk berkubang diam di sarang masing-masing. Tak terdengar suara apapun, kecuali desa-desu angin berhembus menerpa pucuk-pucuk pepohonan. Lalu batang-batang rumpun bambu di samping gubuk bergeriut, menimbulkan bunyi gemertak yang saut bersaut, seolah roh-roh penghuni dalam sedang ribut, saling membisikkan untuk memperingatkan si perempuan yang tetap tak beranjak dari duduknya. Nyala api dari tungku menyinari wajahnya. Wajah itu tampak tenang. Sesekali kelopak matanya mengerjap, lalu menatap langit keluar pintu dan bersiaga. Ketika angin malam sayup-sayup memantulkan suara-suara gerakan yang jelas menuju gubuknya, si perempuan menggeliat pelan. Di usianya yang sudah memasuki 35 tahun, geliat tubuh si perempuan tetap tampak gemulai, walaupun jiwanya terasa tegang. Kurun waktu boleh berlalu, tetapi kondisi tubuh serta kecantikan wajahnya tetap bertahan. Ramuan-ramuan yang dulu diberikan almarhum suaminya, serta ketekunannya untuk merawat diri, memang banyak membantu. Itu semua ia lakukan demi cinta dan gairah seksualnya pada suami. Malang, nasib menghendaki lain. Setelah suaminya mati mengenaskan, kondisi tubuh serta kecantikan wajahnya tetap ia pertahankan, tetapi untuk tujuan-tujuan lain. Semua belum berakhir, tak akan pernah berakhir. Bibirnya yang ramun mengerimik pelan. Manusia-manusia jahanam itu malam ini boleh saja bertepuk dada merayakan kemenangan mereka, tetapi akan tiba waktunya aku akan kembali. Suara-suara itu semakin mendekat. Si perempuan masih tak berkingsut dari duduknya. Kalaupun ia bergerak, gerak itu adalah untuk membetulkan posisi semedinya di tiap kali jiwa yang bertambah tegang terasa merusak konsentrasi. Gerakan lain ia lakukan menakala. Cahaya kuning kemerah-merahan muncul di luar gubuk.
Si perempuan mengusap perutnya. "Waktunya sudah tiba, anakku," bisiknya getir. Lalu sosok-sosok tubuh itu pun muncul dari kegelapan. Cahaya tadi yang berasal dari sebuah obor memperlihatkan wajah-wajah segan kaku, juga sorot-sorot mata kebencian yang menuntun dilunasi sampai tuntas. Si perempuan memandangi mereka satu persatu tanpa reaksi apapun di wajahnya yang cantik menawan. Dan juga tak ada reaksi saat matanya menangkap raut wajah seorang lelaki berusia lanjut. Wajah yang mulai mengeriput namun tetap tampak keren dan berwibawa. Wajah lembut si perempuan berubah-ubah tegang manakala ia mengenali Sumarna. Usia mereka berdua sebenarnya hampir sebaya, tetapi perasaan cemburu, sakit hati, serta polesan dendam dan pikiran-pikiran busuk telah membuat kekasih di kala remaja itu tampak jauh lebih tua sekian belas tahun. Lutut lelaki itu pun kehilangan goyah waktu matanya bertemu dengan mata penghuni gubuk. Benih-benih cinta tak terbalas serta dendam yang terus menggerogoti jelas terpatri di bibir Sumarna yang mengurat tipis, kering, tegang. Detik-detik pun berlalu. Bersama kesunyian yang kian menyentak, tampaknya tak seorang pun yang berani mengatakan sesuatu. Sehingga si perempuan memutuskan untuk membuka mulut. Bibirnya menggurai senyuman ramah, namun tanpa nada bersahabat ketika ia berujar, "Haruskah aku mengucapkan salam datang?" Tamu-tamu tak diundang itu terdiam. Lalu Sumarna mengumpat pendek, "Mengakulah Larasati." Senyum di bibir si perempuan menyirna. "Tak ada gunanya aku mengaku, Sumarna. Keputusan sudah diambil, bukan? Kau harus menebus dosa." Sumarna menggeram. "Aku tahu. Kau harus mati, Larasati." "Aku tahu." Si perempuan mengulangi terpa dengan tenang, tetap bergeming di posisi duduknya, bersimpan diam dekat tungku, dengan telapak tangan menyilang di depan dada. "Dan aku juga tahu, tak ada lagi waktu buat membela diri. Kalian telah merampok kekuatanku." Si perempuan menambahkan tanpa ragu-ragu. Tak ada pula bayangan ketakutan apalagi putus asa di balik sorot matanya yang tetap bersinar tajam. Diam sebentar, ia kemudian bergumam, "Ngomong-ngomong, Sumarna, sia-sia saja kau menyembunyikan menantumu yang hebat itu di balik bokongmu." "Aku tidak merasa menyembunyikan dia." Sumarna menggerutu. "Memang tidak, aku sendiri menduga Hikomar terlalu pengecut untuk memperlihatkan tampangnya yang busuk di depan perempuan yang telah ia hianati." "Menantuku tidak sebusuk yang kau sangka, Larasati." Sumarna mengomel dan tak senang. "Dan ia mengkhianatimu juga bukan atas kemauannya sendiri, tetapi demi keselamatan dan nyawa orang-orang lain dari ancaman ilmu-ilmu jahatmu yang kejam dan biadab." "Oh," si perempuan menyeringai, manis sekali, bertentangan dengan pertanyaan yang kemudian ia lontarkan. "Siapakah yang sebenarnya yang lebih kejam dan lebih biadab itu, Sumarna?" Lurah desa Cikalong yang tadinya ingin memperlihatkan wibawanya itu tersenggal lantas diam. Aki Bajuri segera bertindak ke depan untuk menyelamatkan muka Sumarna di depan warga desanya. "Marilah kita sudahi pertengkaran ini," katanya menengahi. "Tiap manusia tak lepas dari kesalahan pada akhirnya. Kesalahan itu harus ditebus, tak peduli bagaimana caranya." Aki Bajuri menatap lurus si penghuni gubuk. "Aku hanya mengingatkan, Larasati, kesalahan yang kau perbuat terlalu nista untuk diampuni. Perbuatan-perbuatanmu menyebabkan setiap warga desa merasa terancam. Isak tangis keluarga korban-korban kejahatanmu sudah waktunya diakhiri."
Salah seorang warga menyeletuk tak puas. "Mari kita lakukan sekarang juga." Yang lain menyetujui. Mereka ribut bergumam, kemudian mengumpat dan mulai melemparkan caci maki atas nama sanak saudara mereka yang sudah mati. Mati penasaran. Aki Bajuri mengangkat tangannya, menyuruh diam. "Aku tak punya permusuhan pribadi dengan Larasati," katanya dingin. "Maka Larasati, ku harap kau mengerti, keadaanlah yang membuatku terpanggil untuk melibatkan diri." "Dapat kupahami," sahut Larasati sama dinginnya. "Kelak rohku tidak akan mengusik dirimu." Mendengar itu, mereka yang lain saling bertukar pandang dengan wajah pucat pasi. Sumarna apalagi. Ia mengendakkan kaki ke tanah, lantas berteriak marah. "Siasat apa lagi yang akan kau jalankan, Larasati?" Larasati hanya menjawab dengan senyuman misterius. Aki Bajuri sengaja memutar-mutar pelan mata pedangnya agar nyala obor menerangi lebih jelas. Tampak di antara kilatan mata pedang yang tajam ini sesuatu yang tipis dan teramat samar bila dipandang sepintas lalu. Si penghuni gubuk menahan napas, lalu bersungut-sungut penuh kedengkian. "Aku tahu apa yang membelit pandanganmu, Ki. 7 helai rambut umbun-umbunku yang dicuri Komar. Setiap kali ia membuatku terkulai di bawah kekuasaan Berahi." Ia tampak sangat marah, lalu dengan mata berapi-api memandangi Sumarna berkata mengejek. "Tahukah putrimu bahwa bukan ia seorang yang telah ditiduri si Komar Jahanam itu?" "Pasti tidak, bukan. Tetapi kau tahu betul bahwa menantumu telah mulai kehilangan gairah menyetubuhi istrinya, karena aku telah memuaskannya sedemikian rupa, sehingga ia tidak akan pernah lagi terpuaskan oleh perempuan lain. Diam-diam, menantumu masih merindukan kehangatan dan nikmatnya bercumbu dengan aku, Sumarna. Itu sebabnya kau tak memperkenankan si Komar ikut ke sini, karena kau juga tahu bahwa ia mungkin saja berubah pikiran dan jernih payah kalian akan sia-sia." Sumarna menyeringai gembira dan jelas. Ia menyembunyikan kecemburuan di balik suaranya ketika ia mendengus. "Ia memang sempat tergila-gila karenamu, Larasati. Tetapi berkat kemujaraban obat Aki Bajuri, setiap kali habis meniduri tubuh molekmu itu, menantuku senantiasa teringat pada tugas yang harus ia jalankan. Kaulah kemudian yang tunduk di bawah kekuasaan Beriahimu, sehingga kau tidak pernah sadar apa yang diperbuat Komar tiap kali kau terlena puas. Dan..." Larasati mendesis tajam. Ia akan mendapat bagian untuk apa yang telah ia lakukan itu. Lalu, sebelum tamu-tamunya yang rasa gelisah itu mencerna apa maksud tersembunyi di balik ucapan-ucapannya, si perempuan mendengus ke arah Aki Bajuri. "Aku sudah kepalang hancur, Ki. Sempurnakanlah kehancuran itu sekarang juga, sebelum pandanganku berubah atas keterlibatanmu." Ucapnya berakhir dalam kesunyian mencekam. Sumarna dan warga desanya menatap ke arah Aki Bajuri. Mereka menunggu. Harap-harap cemas sekalipun mulai dilanda ketakutan dan teror yang diam-diam mulai menerpa perasaan mereka sebagai manusia biasa. Dengan segala kelemahan dan kekurangannya, Aki Bajuri melangkah ke depan. "Karena kita tidak bermusuhan, Larasati, aku akan memberimu kematian yang cepat tanpa rasa sakit." Ia melangkah tenang dan pasti mendekati perempuan itu. "Menunduklah, Larasati, dan berdoalah semoga Yang Maha Kuasa mengampuni dosa-dosamu." Si perempuan menurut dengan patuh, kepalanya dirundukkan sehingga tampak jelas tengkuknya yang halus dan putih mulus itu. Pada saat-saat terakhir dalam hidupnya itu,
Hanya ia yang tahu bahwa di balik ketenangan sikap dan kepasrahan menerima kematiannya, ia bukanlah berdoa. Tangannya yang tadi menyilang di dada turun pelan-pelan ke perutnya. Hampir tak terlihat ia usap perutnya dengan gerakan lembut dan penuh kasih sayang, seraya membatin dengan kusuknya. Mereka tidak tahu ayahmu telah menitipkan dirimu padaku, anakku. Mereka juga tidak tahu hanya kekuatan luarku yang telah mereka curi melalui kekuatan dalamku yang masih kumiliki, anakku. Aku kini menyusup ke dalam jiwa ragamu. Lahir dan hiduplah, anakku, dan balaskan sakit hati ibumu pada manusia-manusia terkutuk itu. Bangkitlah, bangkitlah. Aki Bajuri melihat getaran di tenguk si perempuan kian lama kian melemah, menduga bahwa perempuan itu tengah berdoa dan doa itu telah terselesaikan. Aki Bajuri mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, mulutnya komat kamit membaca mantra. Lalu dengan gerakan cepat yang hampir tak terlihat oleh mata biasa, pedangnya pun menghujam ke bawah, menebas dengan sempurna sampai leher si perempuan putus dan memisahkan kepala dari tubuhnya. Tubuh si perempuan terjerembab ke lantai bersatu dengan kubangan darah yang menyembur-nyembur dari batang lehernya. Adapun kepalanya menggelinting jatuh ke arah tungku. Tetapi sebelum lidah-lidah api dan bara yang memerah sempat menjilatinya, dengan tangkas kaki kanan Aki Bajuri menginjak dan menahan kepala itu agar tidak sampai terbakar mengerikan. Aki Bajuri kemudian menyapu pandangan pada wajah-wajah tegang dan dilanda kengerian warga-warga desa yang mewakili penduduk desa. Sumarna tanpa berpaling cepat menyembunyikan isi hatinya. Adapun yang lain masih terkesima oleh kejadian yang begitu cepat itu, sehingga tak seorang pun dari mereka keburu menghindar untuk tidak melihat apa yang terjadi. Ada yang berdiri tegak dan kaku, ada yang gemetar, lalu lututnya goyah, yang seorang malah tiba-tiba menghambur keluar gubuk, di mana kemudian orang itu muntah mengeluarkan isi perutnya. Adapun Aki Bajuri bukannya tidak terpengaruh. Orang tua itu memang tetap tegak bergeming, tetap kelihatan keren, bahkan sedikit menyeramkan. Namun perasaan hatinya jelas tergambar lewat suara berbisiknya yang miris bergetar. Masih adakah yang belum puas? Mereka yang ditantang sama terdiam. Benar, tadinya mereka datang dengan bekal dendam kusumat, ingin berbuat sama kejam dengan kekejaman yang dilakukan si perempuan pada sanak saudara mereka. Namun bagaimanapun, mereka bukanlah pembunuh. Bukan mustahil pula mereka tidak pernah menyaksikan pembunuhan, apalagi terhadap sesama manusia. Maka tak pelak lagi segenap kebencian dan kemarahan mereka luntur dalam keterkejutan dengan kengerian yang mendirikan bulu roma. Maksud untuk merenca-renca tubuh si perempuan urung pula dengan sendirinya. Pantaslah, sewaktu di rumah Pak Lurah, Aki Bajuri mengingatkan, kalau perempuan itu harus mati, biarlah ia mati secara wajar. Jangan kotori tangan kalian dengan keinginan-keinginan yang tidak perlu dan tidak pantas. Karena tak seorang pun lagi yang bergairah, Aki Bajuri lalu memutuskan, mari kita kuburkan perempuan malang ini secara layak. Menguburkan jenazah memang layak dan harus. Apa yang tidak layak adalah jenazah itu tidak dikuburkan menurut semestinya. Kepala dan tubuh perempuan itu dikuburkan terpisah, tidak jauh dari gubuk, tidak terlalu jauh pula dari kuburan yang sudah ada lebih dulu ditempati itu, yakni kuburan yang digali dan ditimbun sendiri oleh si perempuan. Tak lama sesudah mayat suaminya yang mati terbunuh dibiarkan terlantar begitu saja, sehingga mayat yang sudah membusuk itu hampir tak utuh lagi,
karena sebagian sudah dimangsa binatang-binatang penghuni hutan di sekitarnya. Gubuk si perempuan kemudian dibakar sampai musnah. Ketika matahari pagi muncul di ufuk timur, yang tertinggal hanyalah puing-puing berserakan yang sedikit demi sedikit hancur menjadi abu, lalu terbang dan sirna disapu angin pagi. Satu persatu mereka berjalan menuruni lereng gunung tanpa berbicara, walau hanya sepatah kata. Walau tak terucap, satu hal mereka jelas sepakat: tak seorang pun dari mereka bersedia menginjak kaki di tempat yang barusan mereka tinggalkan. Kelak di kemudian hari, kesepakatan itu ternyata harus mereka tebus sangat mahal. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa di suatu malam yang gelap dan berkabut tebal, gundukan tanah di mana tubuh si perempuan dikuburkan tampak bergetar dan terus bergetar. Makin lama getaran itu makin kuat. Lalu tiba-tiba kuburan itu merekah dan terbuka, dan perlahan-lahan bangkitlah sesosok tubuh lubang kubur yang hitam menganga itu. Telepon berdering mengejutkan. Ramandita sampai terpekik sendiri. Saking terperanjat, selesai mengetik, ia lalu menyandar letih di kursinya. Lalu ditelan kesunyian yang menghanyutkan. Kelopak mata Ramandita kemudian terpejam dan mengantuk. Saat itulah ia dikejutkan oleh deringan telepon. Gagang telepon cepat disambarnya, lantas menggerutu tak senang. Tidak dapatkah menunggu besok pagi? Tidak, jawab suara di seberang sana dengan ketus. Satu-satunya naskah yang masih ditunggu mesin malam ini hanya punyamu. Lupakah kau bahwa harus naik cetak pukul 3 nanti? Ah, kau kiranya Rianto. Ramandita tertawa. Maaf deh, aku keasikan rupanya. Lagi ini ya? Kepalang basah. Ceritanya kutamatkan sekalian. Beres sudah, barusan. Untuk berapa penerbitan? 5 hari, jawab Ramandita setelah menghitung-hitung jumlah halaman naskah yang tadi diketiknya. Bagus, jadi mulai besok kau dapat memusatkan perhatian pada tugasmu yang sebenarnya. Kau tahu Rama, hari-hari terakhir ini surat kabar kita kekurangan berita yang pantas untuk dibaca. Ada Leo dan Alek, memang, tetapi mereka berdua tahunya mencari dan mencari. Kau lain, kau dapat membuat sesuatu yang sepintas, tak ada apa-apanya, menjadi sebuah berita yang membuat pembaca penasaran dan bertahan jadi langganan tetap surat kabar kita. Aduh, bergemulas. Apa? Pujianmu membuat perutku mulas, Rianto. Aku jadi ingin ke kamar kecil. Sialan. Haryanto, redaktur pelaksana surat kabar tempat Ramandita bekerja, tertawa membahak-bahak. Kalau kau mau buang hajat, di sini sajalah. Dapat mengantarkan naskahmu sekarang juga. Oke. Setelah hubungan putus, Ramandita mengoreksi sebentar naskah hasil ketikannya tadi. Setelah meneguk sisa kopi yang sudah dingin, ia meninggalkan mejanya lalu berjalan ke pintu tembus menuju garasi, tanpa merasa perlu bersalin pakaian lebih dulu. Ia pun hanya mengenakan sandal jepit saja. Mobil dikeluarkan, garasi ditutup lalu dikunci. Pintu pagar ia biarkan saja terbuka karena malas keluar dari mobil. Mobil dipacu menembus kegelapan malam. Lalu lintas sudah sepi. Jalan tapak lembab, basah. Rupanya ketika mengetik tadi hujan yang turun deras sebelumnya sudah berhenti. Tinggal kabut yang menggantung berat di permukaan aspal. Begitu tebalnya, sehingga cahaya lampu-lampu merkuri pun hampir tak dapat menembus. Ramandita menyalakan lampu kabut mobilnya dan diam-diam merasakan hawa dingin merayapi sekujur tubuh.
Sambil mengawasi malam gelap, dingin, berkabut sepanjang jalan yang ia lalui, alam bawah sadar Ramandita pelan-pelan menyatu dengan bagian akhir cerita bersambung yang telah ia selesaikan tadi. Barangkali, pikirnya, suasana semacam inilah yang menyelimuti lereng gunung Galangkung ketika kuburan Larasati menganga terbuka. Apakah di balik kabut yang menyelimuti lalu lintas malam ini bersembunyi pula kekuatan magis yang misterius? Mungkin saja, pikirnya lagi. Buktinya, semenjak meninggalkan rumah tak sekalipun ia melihat adanya pejalan kaki. Kendaraan yang biasanya hilir mudik pun hanya 1-2 berpapasan, lalu hilang, gelap dan sunyi sepi kembali. Sementara kabut seakan bertambah tebal saja, membuat suasana malam tampak semakin gelap dan menyeramkan. Siapa pula yang ingin berkeliaran dalam cuaca seperti ini? Ramandita bergumam sendirian. Kalaupun ada, paling-paling hanya setan. Di sebuah perempatan jalan, lampu merah menyala, tetapi Ramandita tidak melihatnya. Ia terus saja menerobos, dan ia beruntung. Tidak terjadi apa-apa. Dan lamunannya pun terus berkembang, semakin jauh, jauh dan jauh saja. Ia bayangkan dirinya bukan sedang bermobil di jalan kota Jakarta, melainkan di sebuah desa yang hanya ada dalam khayalan Ramandita. Desa Cikalong. Dan ia bukan sedang menuju ke kantor redaksi malam, majalah tempatnya bekerja, melainkan tengah mendekati lereng-lereng gunung, di mana kabut tebal juga menyelimuti dirinya, seperti sekarang ini. Lalu tanpa sadar, Ramandita bergumam lagi. Malam yang bagus untuk bangkit dari kuburmu, Larasati. Benar, mengapa tidak? Ramandita tertawa membayangkan lamunan gila itu, dan di antara derai tawanya, ia berteriak kencang. Setan alas, pastilah mengasihkan, andai kata kau benar-benar bangkit dari kubur, Larasati. Lelucon iseng Ramandita seketika disambut hawa dingin yang menyergap tajam, tetapi sekilas cuma. Persisnya seperkian detik setelah itu hawa di dalam mobil berubah hangat. Kabut pun mulai menipis, lalu menguak terbuka, memperlihatkan lampu-lampu jalanan yang bersinar cemerlang. Kendaraan yang hilir mudik, sebuah bioskop yang baru saja bubaran, serta warung-warung kaki lima yang tampak masih tetap sibuk. Di 1-2 tempat suasana boleh saja mati, tetapi secara keseluruhan kota Jakarta masih tetap hidup, tetap hiruk pikuk, seakan tak pernah mati sampai di akhir zaman. Tiba di gedung percetakan majalah mereka, suasana lebih hingar-bingar lagi. Seseorang sedang berteriak marah-marah, seakan ingin mengatasi bunyi mesin-mesin yang riuh rendah. Seorang lainnya tertawa ke arah Ramandita yang penampilannya tampak begitu kumuh. Hampir saja aku mengusir Om, katanya menyeringai. Kukira ada gelandangan salah masuk. Ramandita membalas teguran petugas satpam percetakan itu dengan senyuman, lalu masuk ke sebuah ruangan yang dibangun dengan kayu-kayu lapis penyekat. Di situ, suara deru mesin-mesin cetak masih terdengar, tetapi setelah pintu ditutup, suara dari luar pun agak terendam. 3 orang rekannya tengah asik bermain kartu. Seorang lainnya tidur menekur di kursi panjang, menghadap ke televisi yang masih menyiarkan acara terakhir. Sebuah film seri. Satu-satunya orang yang melirik ketika Ramandita masuk adalah Haryanto. Si redaktur pelaksana, Haryanto, sedang berbicara di telepon. Ia cuma melambai sekilas, terus berbicara sampai selesai. Setelah meletakkan gagang telepon, ia bersungut-sungut. Kasus tabrak lari bukan berita. Yang menabrak? Tanya Ramandita ingin tahu. Ya, mobil terus kabur. Yang ditabrak pejalan kaki, mati. Kata yang menelpon sih hampir. Dia sudah diangkut ke rumah sakit. Apa? Dia hampir mati,
tetapi masih sempat mencari telepon umum lalu menelpon ke sini. Ramandita menyeletuk menggoda. Monyong, yang ku maksud bukan si penelpon, tetapi habis bahasamu jelek sih. Jadi jangan coba-coba mengoreksi naskahku. Ramandita tersenyum. Mana? Ini, makanlah sekenyangmu. Ramandita menyerahkan naskah yang dibawanya dari rumah, terus bergabung dengan rekan-rekan yang bermain kartu. Tetapi sesuatu dan ia tidak tahu apa, terus saja mengganggu pikirannya. Sehingga beberapa kali jadi pecundangi temannya bermain kartu. Ternyata bukan dia saja yang merasa terganggu, karena Haryanto yang telah menyelesaikan bacaannya tanpa merenung-renung tak puas. Lantas berseru memanggil, Rama. Sambil terus menyimak kartunya, Ramandita menjawab dengan seruan pula. Ya. Ramandita membanting satu kartunya ke meja, lalu menarik yang lain dari tumpukan kartu di dekatnya. Lantas, siapa yang bangkit dari kuburan Lastri? Jengkel karena mendapat padanan kartu yang lebih jelek lagi, Ramandita memaki. Setan! Haryanto yang salah tafsir menimpali. Ya, aku juga tahu. Tetapi setan itu setannya Larasati atau anaknya? Anaknya dong. Lalu mengapa ia kau bangkitkan? Untuk meneruskan dendam ibunya yang belum terlampiaskan sampai tuntas. Nah, yang ini lebih baik. Rupanya Ramandita senang dengan kartu pengganti. Akan lebih baik, Rama, bila ceritamu tidak kau akhiri macam begini. Rasanya kok menggantung, bikin aku tak puas. Haryanto geleng-geleng kepala sambil memisahkan 3 halaman naskah itu untuk diteruskan ke bagian setting yang ia panggil lewat intercom. Omong-omong, lanjutnya masih tidak puas dengan sangat penasaran. Apa yang ada dalam pikiranmu andai kata, ya? Andai kau anaknya Larasati itu gadis cantik seperti ibunya. Ramandita berpikir-pikir supaya ia tidak diusik lagi oleh Haryanto. Ia lantas menjawab seenak perut. Kalau ada setan perempuan secantik Larasati, biarlah setan itu ku minta datang ke rumahku. Akan ku bilangi dia bahwa aku butuh teman tidur. Tawa berkelak seketika di ruangan itu. Pemain kartu lebih mengasihkan sekarang karena Ramandita menang dan terus menang. Sampai akhirnya kelopak matanya memberat. Ia putuskan untuk berhenti, kemudian pulang ke rumah. Sebenarnya pulang ke rumah bukanlah ide yang menyenangkan. 2 tahun sudah Ramandita banyak menghabiskan waktunya di luar, sibuk mengejar berita kemana-mana. Kalau tak ada kejadian yang dapat diberitakannya, ia akan membuat apa saja supaya dapat dijadikan berita menarik. Untuk itu, ia harus sering berpetualang. Makin jauh dari kota Jakarta, makin baik. Apabila sedang tidak bergairah menulis berita, ia isi waktunya dengan menulis novel. Baik untuk surat kabarnya maupun majalah atau langsung dijadikan buku oleh penerbit yang memesannya. Untuk tujuan yang satu ini, Ramandita sengaja mencari tempat di mana ia tidak dikenali orang, tidak diganggu pula oleh tugas-tugas kewartawanannya. Ia keranjingan menyendiri di tepi pantai atau di kaki gunung, di mana suasananya lebih membantu inspirasi maupun imajinasi. Tetapi ada kalanya Ramandita segan berpergian. Bila sudah demikian, ia pun bersembunyi di kamar-kamar hotel. Malangnya, kian lama tarif hotel makin mencekik. Sementara honor novelnya tak naik-naik akibat resesi. Terpaksalah ia berkurung di rumah untuk menyelesaikan naskahnya yang acap kali tertunda. Dengan satu tekad, selagi bekerja di rumah, ia harus menjauhi ranjang yang pernah ditiduri oleh Magdalena. Tidur di ranjang itu membuat mata Ramandita sukar dipejamkan. Tanpa Magdalena di sisinya, ranjang itu terasa begitu dingin dan beku. Lebih terkutuk lagi apabila Ramandita tertidur juga lalu bangun esok paginya.
Kebiasaan celaka itu pasti terulang dan terulang, yakni tangan merayap, meraba-raba ke sana sini. Mencari-cari biasanya ia akan menemukan tubuh hangat Magdalena yang seketika menggeliat bangun dan mengucapkan, "Selamat pagi, Yang," atau bisikan lembut mesra. "Mimpi indah tadi malam ya. Yang paling sering dan selalu mengasihkan adalah ini. Kau ingin kita melakukannya sekali lagi?" Magdalena yang menakjubkan dengan kesukaannya yang khas bermain cinta sebagai sarapan pagi. Semua itu kini tinggal kenangan belaka. Ramandita sudah lama tidak menikmatinya lagi. Magdalena pun sudah pergi untuk mengucapkan selamat pagi pada lelaki-laki lain dan mempersembahkan permainan cintanya yang mendebarkan sebagai sarapan pagi bagi kekasih-kekasih barunya. Ramandita mengeluh dan sakit. "Apakah kita tidak dapat saling memaafkan, Lena?" Di akhir keluhnya, Ramandita tersentak sadar. Mobilnya hampir saja menabrak sebuah bajai yang tahu menau membelok ke seberang jalan. Beruntung, secara naluriah Ramandita menginjak rem keras-keras sampai ban mobil menjerit-jerit menciutkan hati. Pada sopir bajai yang berhenti di seberang, Ramandita menggeram marah. "Anjing!" Sopir bajai membalas lebih kasar lagi. "Kalau aku anjing, situ tai anjing." "Apa? Aku sudah memberi tanda, situ yang buta." Dua perempuan tengah baya yang turun dari bajai menguatkan pula. Yang seorang menjelaskan, "Saya tahu betul Bang Sopir sudah menyalakan lampu sen. Bahkan saya juga menambahkan tanda dengan tangan," ujar perempuan satunya lagi seraya mendelik dengan wajah masih tanpa pucat pasi. Dikeroyok begitu, Ramandita terpaksa mengalah. Dengan mulut mengumpat panjang pendek, ia teruskan perjalanan. Dipikir-pikir, barangkali ia memang salah mengemudi sambil pikiran melantur ke sana kemari, atau juga karena pandangannya terhalang kabut. Wilayah pemukiman tempat kini ia kembali masih juga diselimuti kabut. Benar tidak setebal tengah malam tadi, namun tetap ada, seakan enggan pergi. Di beberapa tempat kabut memang lebih tipis atau hilang sama sekali, tetapi di tempat-tempat lain muncul dan muncul lagi. Ramandita melirik jam digital mobilnya yang digerakkan oleh tenaga baterai. Pukul 5:20. Pagi hari mestinya cuaca sudah mulai terang, dan Ramandita membelokkan mobil memasuki pekarangan rumahnya. Pintu pagar besi masih terbuka seperti ketika ia tinggalkan tadi. Tentu saja siapa pula yang menutupkan? Hanya ia seorang penghuni rumah itu. Adapun Magdalena, ia singkirkan jauh-jauh Magdalena dari pikirannya, lalu turun untuk membuka pintu garasi. Setelah itu menutup lalu mengunci pagar dan tidur pula sesuka hati. Tinggal memilih di kamar yang mana ia rebahkan. Kalau suka di sofa ruang tengah, Ramandita baru saja keluar dari garansi untuk menutup pintu pagar. Manakala ekor matanya menangkap adanya gerakan samar-samar di sudut beranda depan. Otomatis langkahnya terhenti. Dengan sikap waspada ia mengawasi beranda. Kewaspadaan yang berlebihan, karena beranda diterangi lampu, dan di situ tidak terlihat komplotan perampok bersenjata. Ia hanya melihat sosok tubuh seorang perempuan bangkit perlahan dari kursi, lalu berdiri menghadap ke arahnya, tepat di bawah sinar lampu beranda. 1-2 detik lamanya, Ramandita terpana, lalu bergumam kaget. "Hai, hai," terdengar sautan lembut. Ramandita mendekat ke beranda. Perempuan itu kini tampak lebih jelas. Pakaian yang melekat di tubuhnya jelas ketinggalan mode, membuat penampilan si perempuan tampak begitu sederhana. Namun, kesederhanaan itu tertutup oleh hal lain yang sangat menonjol, raut tubuh serta kecantikan wajah si perempuan, sehingga walau masih kaget dan kepala diliputi tanda tanya, kelakian Ramadhani terasa dilecut oleh rangsangan berahi. "Mencari siapa, Nona?" "Anda Ramandita bukan?" "Betul."
Andahlah yang ingin saya temui, ujar si perempuan tanpa lega. Sepagi ini, perempuan itu tersenyum, manis sekali katanya. Apakah waktu dapat mencegah seseorang untuk menjalankan tugas penting yang harus dilakukan sesegera mungkin? Nona bergegas agaknya. Tergantung. Apa? Sejauh mana Anda dapat membantu saya? Nona ini siapa? Dan apa yang dapat saya bantu? Apakah kita berbicara di sini saja atau... Si perempuan sengaja menahan kata-katanya. Ramanditalah yang harus maklum sendiri. Setelah mengawasi sekitar dan yakin bahwa perempuan itu hanya sendirian dan jelas tidak tampak berbahaya, Ramandita pun melangkah naik ke beranda. Pintu depan dibukanya lebar-lebar. "Silahkan," desahnya Rama. Sewaktu perempuan itu melewatinya, Ramandita mencium bau harum semerbak yang mau tak mau kembali melatut meraihnya. Aneh, pikirnya sewaktu menutup pintu, mengapa tiba-tiba ia hanya berpikir tentang seks. Karena kerinduannya pada Magdalena, atau karena kehadiran si perempuan misterius yang muncul di pagi hari yang dingin serta masih sepi ini. Dan di ruang duduk yang hangat hanya ada mereka berdua saja. "Mau kopi?" "Tidak, terima kasih," sahut si perempuan, seraya mengawasi sekitar ruang duduk dengan sorot mata mengandung minat. Tempat yang nyaman, tambahnya, dan berantakan. Ramandita menimpali malu-malu. Mestinya ada yang membereskan. Mestinya. Ramandita mengangguk setuju. Cukup sekian ceritanya sampai di sini. Nantikan kelanjutan ceritanya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.